Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirwan Saputra, kelas 1B, nomor BP 1901-2001, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2 dan solusi masalah nilai awal yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Sebelum kita memulai materi, jangan lupa teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa share. Persamaan diferensial biasa orde 2 untuk umumnya adalah Y double aksen ditambah P dalam kurung X, Y aksen ditambah G dalam kurung X, Y sama dengan Rx. P dalam kurung X, G dalam kurung X disebut koefisien jika Rx sama dengan 0. Maka persamaan diferensial di atas disebut homogen. Sebaliknya disebut non-homogen. Persamaan diferensial biasa linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana A, B merupakan konstanta sebarang. Selanjutnya, diketahui Y double aksen ditambah AY ditambah BY sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan ERX, persamaannya berubah menjadi R2 ditambah AR ditambah B sama dengan 0, sebuah persamaan kuadrat. Jadi kemungkinan akarnya ada 3, yaitu yang pertama, akar real berbeda memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X dan mempunyai solusi umum yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Yang kedua yaitu akar real kembar memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2 sama dengan E pangkat Rx dan mempunyai solusi umum Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2 E pangkat Rx. Yang ketiga yaitu akar kompleks conjugate memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX dan Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX dan mempunyai solusi umum yaitu Y sama dengan E pangkat EX dalam kurung C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Selanjutnya, contohnya yaitu yang pertama Y double aksen ditambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R dalam kurung R2 dikali dalam kurung R tambah 3 sama dengan 0. R1 sama dengan min 2 atau R2 sama dengan min 3. Maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat min 2X tambah C2 E pangkat min 3X. Yang kedua, Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. R12 sama dengan lebih kurang
akar min 4 kali 1 kali 4 per 2 sama dengan B kurang 2I. Maka solusinya adalah Y sama dengan C1 cos 2X tambah C2 sin 2X. Selanjutnya non-homogen. Bentuk umumnya adalah Y double aksen ditambah P dalam kurung X Y aksen ditambah G dalam kurung X Y sama dengan RX. Dengan R dalam kurung X tidak sama dengan 0, solusi totalnya Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH sama dengan solusi PD homogen, YP sama dengan solusi PD non homogen. Menentukan YP. 1. Metode koefisien tak tentu. Yang kedua, metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu bisa dilihat seperti gambar. Contohnya, Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E kurang X. Jawabannya persamaan karakteristiknya R2 dikurang 3R ditambah 2 sama dengan 0. Jadi dalam kurung R kurang 2 dikali R kurang 1 sama dengan 0. Sehingga didapat R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Jadi solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. Untuk YP dipilih YP sama dengan A E kurang X. YP aksen sama dengan min A E pangkat min X. YP double aksen sama dengan A E kurang min X pangkat min X. Kemudian masukkan ke PD di atas. A E min pangkat min X ditambah 3A E pangkat min X ditambah 2A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Menjadi 6A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Jadi A sama dengan 1/6. Jadi solusi umum PD di atas adalah Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X tambah 1/6 E pangkat min X. Selanjutnya rangkaian RLC. Sifat dari komponen RLC yang pertama, tegangan pada R. FR sama dengan IR. Yang kedua, tegangan pada L. FL sama dengan L kali D1 per kali DI per DT. 3. Arus yang mengalir pada kapasitor. I sama dengan C dV C per DT. Contoh penerapan rangkaian listrik. 1. Diberikan rangkaian LC sebagai berikut. Tentukan solusi khusus arus I jika tegangan sumber adalah Vs sama dengan 3 cos T dengan I sama dengan I0 sama dengan 1. Jawab yang pertama, Vs sama dengan VL tambah VC sama dengan L DI per DT tambah VC. Kedua, arus listrik yang mengalir pada kapasitor adalah sama dengan I banding I sama dengan C dVC per dVC. Ketiga, dengan demikian
VS sama dengan LCD kuadrat tambah D kuadrat VC per DT kuadrat tambah VC. Selanjutnya, susun ulang dan masukkan nilai L dan C. 2 D kuadrat VC per DT kuadrat tambah VC sama dengan 3 cos T, atau D kuadrat VC per DT kuadrat tambah 1/2 VC sama dengan 3/2 VC cos T. Yang kedua, tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,2 Henry, dan C sama dengan 2 kali 10 min 4 Farad, dan E sama dengan 12 volt, dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saluran S ditutup. Dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat jawab 0,2 Q double aksen tambah 16 Q aksen tambah 5000 Q sama dengan 12, atau bisa disederhanakan menjadi Q double aksen tambah 800 Q aksen tambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat tambah 800 R tambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya R sama dengan min 400 lebih kurang 300. Solusi homogen adalah Q_H sama dengan E pangkat min 400 T dalam kurung C1 cos 300 T tambah C2 sin 300 T tutup kurung, dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan mengambil QP sama dengan A, didapat QP sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 24 kali 10 pangkat min 3 tambah E min 400 T dalam kurung C1 cos 300 T tambah C2 sin 300 T. Dengan memasukkan syarat awal Q dalam kurung 0 sama dengan 0 dan I dalam kurung 0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 kali 10 pangkat 3 dan C2 sama dengan min 3,2 kali 10 pangkat 3. Jadi solusinya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 2,4 kurang E pangkat min 400 T dalam kurung 2,4 cos 300 T tambah 3,2 sin 300 T tutup kurung. Dengan pendiferensiasian diperoleh I dalam kurung T sama dengan Q yang kurung T sama dengan 2E kurang pangkat 400 T E sin 300 T. 2. Rangkaian listrik terdiri dari resistor 20 ohm yang dihubungkan seri dengan kapasitor 0,05 farad dan baterai E volt. Pada saat T sama dengan 0 tidak ada muatan kapasitor. Tentukan besar muatan dan arus untuk T besar daripada 0 jika E sama dengan 60 dan E sama dengan 100 T E pangkat min 2. A. Jika E sama dengan 60, model persamaan rangkaian RC adalah dq per dt tambah 1 per RC kali Q sama dengan E per R. dq per dt tambah Q sama dengan 3. Faktor integrasi sama dengan E pangkat T. Perkalian pada dengan faktor integrasi didapatkan E pangkat T dq per dt tambah Q sama dengan 3 E pangkat T.
D per dt dalam kurung E pangkat T kali Q sama dengan 3 E pangkat T. E pangkat T dikali Q sama dengan integral 3E pangkat T dt tambah K. E pangkat T dikali Q sama dengan 3E pangkat T tambah K. Q sama dengan 3 tambah K E pangkat min T. Q sama dengan Q dalam kurung T sama dengan 0 sama dengan 0. K sama dengan min 3. Q sama dengan 3 kurang 3E pangkat T, karena I dapat I sama dengan dq per dt, maka I sama dengan D per dt 3 kurang 3E per pangkat min T sama dengan 3E pangkat min T. Jika E sama dengan 100 T, E pangkat min 2T, model persamaan rangkaian RC adalah dq per dt tambah 1 per RC kali Q sama dengan E per R. dq per dt tambah Q sama dengan 5 TE kurang 2T. Faktor integrasi sama dengan E pangkat T. Perkalian PD dengan faktor integrasi didapatkan E pangkat T dq per dt tambah Q sama dengan 5 TE kurang 2T. D per dt dalam kurung E pangkat T kali Q sama dengan 5 TE kurang 2T. E pangkat T kali Q sama dengan 5 integral T kali E min pangkat min T dt tambah K. Integral T kali E pangkat min T diselesaikan dengan integral parsial. Rumus baku integral parsial adalah integral U kali dV sama dengan U kali V kurang integral V dU. Jika U sama dengan T dan dV sama dengan E pangkat min T, V sama dengan min E pangkat min T, maka integral T kali E min T dt sama dengan min T kali E pangkat min T tambah integral E pangkat min T dt sama dengan min T kali E pangkat min T kurang E pangkat min T. Jadi Q sama dengan 5 dalam kurung min T kali E pangkat 2 kurang E pangkat min 2T tambah 5E pangkat min T. I sama dengan dq per dt sama dengan D per dt dalam kurung 5 dalam kurung min T kali E pangkat min 2E kurang E pangkat min 2T tutup kurung tambah 5E pangkat min T menjadi 10T kali E pangkat min 2 tambah 5E kurang pangkat min 2T kurang 5. Selanjutnya, jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I 0 sama dengan 0, dan muatan Q dalam kurung 0 sama dengan 0. Tentukan solusi khususnya I dalam kurung T. Jawab, model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi Q dalam kurung T. D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1 per LC Q sama dengan EL. D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Pertama, solusi homogen. D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial
adalah R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Selanjutnya, akar-akar persamaan karakteristik R 1,2 sama dengan lebih kurang I5. Penyelesaian PD homogen Qn dalam kurung T sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Solusi tak homogen R dalam kurung X sama dengan 25, Q dalam kurung T sama dengan K0. Substitusikan QP dalam kurung T sama dengan K0 ke model PD. Didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25 Q sama dengan 25. 0 tambah 25, KO sama dengan 25. K0 sama dengan 1. Penyelesaian khusus tak homogen. QP dalam kurung T sama dengan 1. Solusi umum lengkap. Solusi homogen plus solusi tak homogen. Q dalam kurung T sama dengan 1 tambah A cos 5T tambah B sin 5T. Substitusi nilai awal. Q dalam kurung 0 sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0 sama dengan 0. Menjadi A sama dengan min 1. I dq per dt sama dengan min 5A sin 5T tambah 5B cos 5T. I dalam kurung 0 sama dengan min 5A sin 0 tambah 5B cos 0 sama dengan 0 menjadi B sama dengan 0. Jadi kasus khusus lengkap. Jadi solusi khusus lengkap Q dalam kurung T sama dengan 1 kurang cos 5T dan arus I dalam kurung T adalah I dalam kurung T dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.